Channel Karam, Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudannya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali dengan saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai di kampung saya. Seperti biasa, saya akan membawakan cerita horor yang saya dapat dari subscriber kami. Jadi, cerita ini didapat dari Fakdiman, yang berumur 53 tahun. Beliau mengirimkan ceritanya ke email kami. Ceritanya terjadi di tahun 2003 waktu Padiman sedang menjadi tukang becak. Profesi pada zaman sekarang adalah tukang nasi goreng. Ada pengalaman Padiman yang tidak bisa dilupakan sama sekali sampai sekarang. Kenapa? Di mana? Banyak mengalami hal-hal horor. Pada suatu malam tepat malam Jumat, Padiman sedang mangkal di sebuah kompleks daerah Bandung Barat. Jadi Padiman ini biasanya sudah mangkal di pagi atau siang hari. Tapi anehnya kenapa tadi malam mangkal di malam hari? Nah, mungkin Padiman ini melihat seorang wanita yang bercelana pendek. Mohon maaf bercanda guys. Mungkin karena ada pekerjaan lain. Padiman bercerita juga bahwa waktu itu dia menjadi kuli serabutan di siang hari. Karena untuk menambah penghasilan maka dia mangkal di malam hari. Mungkin terlambat untuk mangkal di malam hari karena penumpang sangat jarang pada saat itu. Dengan sabarnya Padiman menunggu penumpang hingga pukul 9 malam. Jadi ini seorang perempuan. Perempuan ini tidak muda, tua, berumur 53 tahun ya mungkin. Padiman berpikir itu wanita cantik tadinya. Bercanda. Penumpang ini meminta tolong kepada Padiman untuk diantar ke tujuannya, tapi tidak menyebutkan jelasnya kemana. Padiman hanya mengiyakan lalu jalanlah mereka, dan Padiman pun mulai mengus maksud saya mengayu becaknya sambil dituntun oleh ibu itu dengan menunjukkan arah. Pak ke sini pak, ke sana. Begitu di perjalanan sama sekali tidak terjadi hal aneh pemirsa. Karena memang pada saat itu Padiman tidak berpikir hal aneh. Kenapa saya jelasin sekarang? Ya mohon maaf. Tadinya Padiman berpikir karena jalan yang ditunjuk oleh ibu itu merupakan jalan menuju pemakaman umum. Tapi Padiman berpikir, oh, mungkin ada rumahnya di situ jadi tidak berpikir sampai ke pemakaman umum. Tapi ternyata ibu itu berhenti di pemakaman umum itu. Padiman pun merasa kaget dan kagetnya pun tidak setengah mati. Karena untuk apa ke pemakaman umum? Tidak mungkin ziarah pukul 9.30 malam benar begitu pemirsa. Nah jadi Padiman sambil bertanya. Ibu sambil bayar ibu. Ibu tidak takut ke makam malam-malam. Ziarah. Ibu itu hanya ia tersenyum dan menunduk. Ibu ini tidak banyak ngomong sambil menerima uangnya. Padiman simpan di saku dalam-dalam. Takut hilang. Dengan memutarkan becaknya dengan cepat dan hampir terguling. Tapi untungnya tidak. Padiman mengayu kembali dengan kencang-kencangnya dan baliklah ke pangkalan. Tapi apa yang terjadi di sana pemirsa? Ketika Padiman membeli rokok dan kopi dengan mengeluarkan uang itu berubah menjadi daun. Tidak tahu kenapa. Padiman bertanya, kok ini uang menjadi daun berarti yang diantar tadi itu apa hantu iya? Mungkin seperti itu kejadian ini tidak sekali atau dua kali. Kejadian lagi bahkan berkali-kali. Tapi ini yang kedua kalinya.
Wanita ini minta diantar lagi oleh Padiman dan anehnya itu kenapa wanita ini selalu datang ketika Padiman sedang sendiri. Apakah mungkin gadis itu mencintai Padiman? Enggak, bukan gadis. Nenek-nenek itu guys. Mungkin Padiman terlalu tampan sehingga ibu itu betah untuk diantar oleh Padiman. Untung saja Padiman tidak memakai motor. Apabila memakai motor mungkin akan terjadi pelukan di jalan. Saya bercanda. Sebenarnya Padiman ini ingin sekali menolak keinginan si ibu itu. Tapi Padiman tidak enak karena tidak mungkin Padiman melukai perasaan wanita tersebut. Wanita tua yang minta diantar ke kuburan malam hari. Pada akhirnya Padiman pun mengiyakan walaupun Padiman tahu dia akan dibayar oleh Daun. Dia mengantar ibu itu ke pemakaman kembali dan seperti biasa pembayaran pun diterima. Ketika sampai dan uang itu pun berubah menjadi Daun pada saat itu juga ya sudahlah, tapi di sini Padiman mengambil hikmahnya. Karena kejadian ini yang berkali-kali ini, maksud saya kejadian yang berkali-kali ini membawa berkah kepada Padiman. Besoknya Padiman dibanjiri penumpang terus-menerus. Dan Padiman pun tidak mengalami kejadian itu saja. Kejadian selanjutnya yang Padiman alami. Jadi Padiman kedapatan mengantarkan seseorang untuk pergi melewati kantor kelurahan. Dan di kantor kelurahan itu terdapat tanaman singkong bambu. Ketika melewati itu, Padiman selalu merasakan hal aneh. Yang pertama, dia selalu melihat sosok pocong. Sudah jelas di kain kafan tidak ada pocong memakai sarung. Jadi seketika Padiman melawat ke kebun itu dan kantor kelurahan yang ada di situ. Dia selalu melihat seorang pocong, sosok pocong yang selalu berdiri seperti ini. Menatap ke arah dengan cara seperti ini. Begitu awalnya tadi merasa takut dan Padiman hanya mengayu dengan kencang. Ya karena dia takut. Wajar pemirsa kalian ngerti. Oke, dan lanjutnya perjalanan itu. Tapi kejadian itu terus-menerus setiap Padiman melewati ke situ. Dia selalu melihat sosok itu, sosok pocong. Tak seperti biasa. Seperti ini dan akhirnya Padiman mulai terbiasa dengan melihat sosok itu. Jadi pocong itu sudah tidak dihiraukan oleh Padiman. Bahkan dia melewati sambil punten bercanda. Pengalaman Padiman tidak beres sampai di situ mengenai hal-hal horor yang terjadi. Ada kejadian lagi. Ada kejadian di mana Padiman beres mengantarkan seorang penumpang. Ketika dia pulang, dicegat oleh seseorang wanita atau pria. Ternyata pria-pria ini memakai topi dan tas selendang dengan kemeja dan celana panjang hitam. Dia berhenti minta diantar oleh Padiman ini. Pak, tolong antarkan saya keluar kota. Maksud saya ke jalan raya. Mungkin si bapak ini ingin naik bis malam. Ketika si bapak yang memakai topi ini naik ke becanya tadi, ia mencium bau anyir yang tidak tertahankan. Pertama masuk ke hidung. Wah, sangat menggelegar sehingga Padiman sebenarnya tidak tahan mencium bau itu. Tapi mau tidak mau Padiman profesional saja dan Padiman mengayu becak itu dengan kencang. Tapi sangat berat karena beban si bapak ini mungkin 120 kg. Lalu Padiman pun mengayu becak ini dengan tenaga yang ekstra. Karena beratnya tidak bisa ditampung lagi, tapi yang anehnya setelah 15 menit, 20 menit dan 25 menit Padiman terus mengayu becak itu. Ya tidak sampai ke jalan raya. Normalnya biasa sampai ke jalan raya dalam waktu 5 menit sampai 7 menit. Kenapa aneh? Padiman pun merasa aneh karena jalan yang dia tempuh itu tidak sampai ke tujuan. Sampai pada akhirnya ada hansip yang menegur dia. Pak, ngapain malam-malam gini kok keliling komplek? Saya nganterin penumpang ini. Penumpang mana? Nggak ada ini. Nggak ada, kemana coba? Nggak ada kan? Jadi Padiman pun kaget. Karena penumpang yang tadi naik bau amis itu
Bau anjing tidak tertahankan dan memberi beban kepada becaknya. Pada saat itu, Hansip pun hanya bau anyir bertanya, "Bapak jangan ngawur. Enggak ada penumpang Bapak dari tadi keliling doang ya?" Fadiman kaget. Ternyata dari tadi dia hanya keliling komplek. Padahal sudah jelas jalan yang dia tempuh itu sudah jelas menuju jalan raya tapi nggak sampai-sampai. Ya aneh kan, penumpang itu juga tiba-tiba hilang. Ya mau bagaimana lagi? Pak Hansip ini hanya mengira Padiman ini sedang berolahraga. Fadiman dapat kejadian selanjut dan ini besoknya lo Guis ini. Besoknya kurang lebih lusa 2 hari kemudian, Padiman ini mendapat seorang penumpang tak yang memakai tongkat yang mungkin jalannya sudah sekali tendang jatuh. Naik lagi bapak nih ke becak itu. Akhirnya sambil memegang tongkat si bapak itu. Dan tadi melanjut perjalanannya sambil mengantar si bapak itu ke kompleks yang sama ternyata Guis. Ke kompleks yang sama lalu bertemu dengan Hansip dan menyapa. "Halo Pak," dan Hansip, "Oh iya Pak, udah nggak keliling lagi nih." Padiman pun sampai ke tujuan si kakek tersebut, biasa. Sampai ke rumah yang cukup mewah, tidak mewah mungkin tingkat 2 hanya saja sangat bersih sekali, terdapat 1 motor dan suara orang yang sedang berbicara di dalam. Akhirnya Fadiman menurunkan si bapak itu dengan hati-hati dan dibantu oleh keluarga yang ada di dalam dan masuklah sambil menunggu bayaran. Padiman pun menyalakan 1 batang rokok sebatang. Kebetulan sekali di sebelah rumah itu ada warung dan Padiman membeli kopi di warung itu dan si bapak itu bertanya, "Bapak mau kemana?" "Ya udah ya 5 menit," masih dia tunggu sampai 7 menit, nah menit bahkan 15 menit dia masih di situ. Orang itu tidak kunjung keluar, mungkin orang itu tidak bisa membayar cash. Sedang kepada Padiman juga bisa membayar dengan uang elektronik. Hanya saja tidak bertanya. Mungkin dia tukang beca milenial. Saya bercanda. Oke Guis, jadi maaf saya tidak boleh senyum. Sebenarnya 20 menit kemudian tadi merasa geram dan akhirnya dia mengetuk rumah itu. Tok 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 tok. Woi woi. Bayar kagak? Nggak seperti itu. Pak Diman dengan nada sopan, "Permisi, mau bayar enggak nih?" Tidak keluar sama sekali penumpang itu. Berteriak pun tapi tidak keluar. Itu berteriak dengan kencang memanggil, "Bapak, sedang apa di situ?" Dan Padiman menjawab, "Ini saya sedang mengambil bayaran cuman belum datang-datang. Belum keluar-keluar." Ya sudah, Padiman pun mendekati orang itu. "Ini saya belum bayar-bayar, ini sudah 15 menit ini. Ini Hansipnya beda ya Guis, kalian jangan salah sangka. Ini nggak ada orang di situ." "Ah masa sih? Itu rumah kosong Pak. Dengan orang rumahnya mewah gini tadi manual gini. Bapak lihat baik-baik. Makanya pakai mata dong." "Duh santai Pak." "Ya udah." Pak Diman langsung melihat. Ternyata rumahnya kosong. Langsung meloncati pagar. Dia tadi dengan beraninya masuk ke pagar rumah kosong Guis. Enggak keluar. Pantes aja nggak ada orang tahu. Rumahnya udah kosong ditulis. Saya juga udah ada lihat di segel. Itu rumah tahulah kalian warna merah itu kan. Yang nggak bayar-bayar itu loh. Selanjutnya Fadiman pun terkaget dan kaget, yang anehnya kenapa setiap saya membawakan cerita horor selalu kaget dan takut. Kapan merasakan kebahagiaan di horor tersebut? Ya sudah Pak, lain kali hati-hati Pak. Itu bekerja kan, enggak tahu kalau kita atas itu seperti apa. Ya anehnya mungkin seperti ini. Kenapa Padiman selalu dikaitkan dengan halus? Kenapa selalu hantu yang meminta antar? Rugi Pak, dibantu dibayar kagak? Diberi kisah horor iya. Nah setelah Padiman keluar dari rumah kosong itu, dari depan rumah kosong itu, Padiman kembali ke pangkalannya dan berpikir bahwa banyak hikmah dari kejadian yang dialami itu.
Ya seperti tadi yang dari awal saya jelaskan, banyak penumpang yang minta diantar oleh Padiman begitu. Begitu ceritanya, bener-bener nggak dicoba. Lihat tuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang mau menyaksikan saya. Karena saya sangat bahagia saya bisa sebebas ini menceritakan cerita horor yang sangat santai. Jika kalian suka seperti yang saya bilang tadi, like, subscribe. Kalau kalian tidak suka ya tonton saya. Oke guys, terima kasih untuk malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali aja serang.